Maka kita punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa ada di antara waktunya yang habis untuk beribadah. Maka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Maka berbahagia kita ada di antara waktu yang kita habiskan bertemu dengan asyratul awakhir. Kita bertemu dengan 10 terakhir di bulan Ramadan, dan panjenengan masih ada di barisan orang-orang yang bersemangat beramal saleh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, jadi alhamdulillah panjenengan masih ada di barisan, masih berada di komunitas perkumpulan yang semangat beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, ini ada di antara alasan kenapa kita harus merasakan betapa 10 terakhir itu istimewa sekalian. Jadi kenapa kita harus betul-betul merasa istimewa? Karena memang 10 terakhir itu istimewa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri wa layalin 'ashr." Dan demi fajar dan malam yang 10. Para ahli tafsir memahami yang pertama bahwa yang 10 ini 10 Dzulhijjah. Jadi 1 sampai 10 itu istimewa. Makanya zaman dulu ketika masuk bulan Dzulhijjah dimulai tanggal 1 sampai 10 masjid lampunya ditambah. Jadi lampunya itu nyala. Karena istimewanya tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan, di bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 sudah mulai ramai dan sudah mulai takbiran. Di sini aneh ya. Tanggal 1 Dzulhijjah mulai takbiran belum umum. Yang kedua yang dimaksud adalah asyratul awakhir fi Ramadan. 10 terakhir di bulan Ramadan, termasuk hari ini panjenengan sore ini masuk bagian di dalamnya menghidupkan 10 terakhir di bulan Ramadan. Karena orang mati mencari kebaikan boleh dari pagi sampai sore atau dari sore sampai pagi. Ada 2 pilihan, atau full. Makanya ada orang yang iktikafnya full dari pagi sampai ketemu pagi lagi selama 10 hari di masjid. Ya, ada. Panjenengan silahkan bisa. Ya, yang sudah pensiunan tidak punya kegiatan, udah di masjid terus. Ya. Sediakan makan selama 10 hari. Apalagi di sini sudah ada sahur ya, berarti tinggal menyiapkan bukaan tok. Jadi Rasulullah SAW ketika 10 hari di bulan Ramadan tambah semangat. Kemudian jadikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW masuk 10 hari di bulan Ramadan tambah semangatnya. Ya, panjenengan pantang mundur. Ya, 10 hari terakhir tetap semangat tarawihnya. Jadi jangan sekali rahmati Allah SWT, seandainya semua orang tahu betapa mulianya asyratul awakhir, harusnya 10 terakhir tambah membludak. Harusnya ya. Jamaahnya tambah banyak, tenda-tenda tidak muat. Harusnya kalau semua orang tahu asyratul awakhir. Karena memang masih sedikit dijelaskan tentang keutamaan 10 hari terakhir. Sehingga apa? Yang gayeng, yang ramai masih di pekan pertama. Tidak penuh pekan pertama, tapi nanti pekan kedua mulai berkurang. Harusnya yang membludak itu di asyratul awakhir, 10 hari terakhir, karena utamanya Rasulullah pun demikian. Allahumma sayyiban nafi'an. Jadi Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asru ahya al-laila wa yaqadu ahlahu wa jadda wa shadda al-mizar. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW ya, adalah Nabi Muhammad SAW apabila masuk 10 di akhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam-malamnya, keluarganya dibangunkan dan bersungguh-sungguh beribadah. Kemudian
Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para ulama, para salaf terdahulu, mereka mengagungkan 30 hari yang pertama, salah satunya adalah 10 hari di terakhir bulan Ramadan, kemudian 10 hari di bulan Dzulhijjah, dan 10 hari di bulan Muharram. Nah, ini ada 10 hari yang istimewa. Pertama, 10 hari di bulan Dzulhijjah, 10 hari di terakhir Ramadan, dan 10 hari di bulan Muharram. Semuanya istimewa jemaah sekalian. Kemudian dalam Allah SWT, kita harus memotivasi diri kita, menyemangati diri kita bahwa kita harus semangat menuju garis finish. Maka Rasulullah, para sahabat, salah satunya Abu Musa al-Asy'ari, ketika ditanya tentang semangat beribadah di bulan Ramadan, beliau mengatakan, innal khayla idza ursilat faqarabat ra'sa madraha akhrajat jami'an ma indaha. Sesungguhnya kuda itu apabila mendekati garis finish, dia akan mengerahkan tenaganya agar menang dalam perlombaan. Kita sebagai orang beriman juga demikian, kan sudah kelihatan ya. Kalau sekarang hilal THR sudah kelihatan, bingkisan-bingkisan sudah beredar, artinya mau lebaran. Gimana? Artinya lebaran makin dekat. Kita sebagai hamba Allah juga harus paham bahwa Ramadan sebentar lagi selesai. Jangan sekali berarti yang dirahmati Allah Subhanahu, orang beriman ketika mendekati akhir bulan Ramadan seperti kuda yang dipakai untuk balapan. Makin kencang tenaganya, makin cepat larinya, makin kuat. Kita pun demikian. Jadi jangan sampai al-firdaus jamaahnya tambah berkurang. Ya, yang ada sekarang ini pertahankan. Ya, yang sekarang ini hadir di sholat tarawih nanti pertahankan, pantang menyerah, tuntas sampai nanti malam takbiran. Ini modal insya Allah siap, insya Allah siap. Ya, masya Allah. Ya, kemarin juga sama. Ya, di sana itu rata-rata sudah 780 siapa? Insya Allah harus sekarang ini kita, masya Allah ya. Senang kalau melihat simbah bauti nggak kaku semangat ngaji. Ya, berarti sudah siap menghadapi dipanggil oleh Allah SWT karena sudah termempak. Hidupnya dalam keadaan baik. Karena kata Rasulullah, innal insana ma'al khawatim. Sesungguhnya manusia itu tergantung akhirnya. Jadi saya kalau melihat pengajian yang simbah-simbah, mbak kakung, mbak putri semangat ngaji, ikut senang. Karena saya belum tentu nanti seperti itu. Kenapa? Bahagianya di usia tua tapi sudah mapan ibadahnya. Alhamdulillah. Jangan sekali Bapak ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar kita tetap semangat di 10 terakhir. Ya. Karena sudah ada orang yang sudah melemah semangatnya. Ya. Kita semua ini semoga tetap semangat nanti hadir iktikaf. Ya, nemenin Pak Kasdu, ya, nemenin Pak Sis, nemenin Mas Bimo. Yang kuat tadarusnya, kejar dengan tadarus. Yang kuat pikirnya, kejar dengan pikirnya. Cuman diem dong berpahala. Yang saya itu ngobrol. Nah itu dia. Iktikaf itu hebatnya menentok pahala. Sudah berdiam di tok. Yang salah malah sibuk YouTuber itu salah. Malah ngumpul ngobrol itu salah. Karena iktikaf menentak sudah berpahala. Kenapa? Dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalipun bareng di sini, tapi sibuk dengan aktivitasnya. Ada yang berpikir, ada yang tilawah, ada yang baca buku agama, ada yang sebagainya. Yang pertama, hendaknya bahwa waktu kita terbatas. Ya. Umur kita terbatas. Rasul sudah memberikan patokan atau kisi-kisi. A'malu ummati ma baina sittin
rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70. Jadi ini ada panjenengan umurnya di atas 70 sudah bonus. Dan kalau umur 60 ya masih ngoyok, berarti dia perlu banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingatlah bahwa umur itu terbatas, tidak ada manusia yang abadi. Dan kita sampai ini sudah mulai berita lelai. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa, ya, dipanggil oleh Allah. Semoga husnul khatimah karena meninggal dalam keadaan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Jika memang orang yang meninggal dalam keadaan taat di bulan Ramadan, masya Allah, ya, meninggal dalam keadaan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kita tetap semangat, ingat kemuliaan bulan Ramadan, ingat keagungan bulan Ramadan, ingat betapa besarnya pahala beribadah di bulan Ramadan. Ya, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita berpuasa di bulan Ramadan jika benar, jika ikhlas, luar biasa, diampuni dosa yang telah lalu. Tidak dibuat patokan 2 tahun kan, 3 tahun kan, tapi ma taqaddama min dhanbi, dosa yang telah lalu. Ya, masya Allah. Maka ya, setahun sekali di bulan Ramadan kita siap menahan lapar, apalagi kita merasakan capeknya beribadah di bulan Ramadan. Ya, setahun sekali kita merasakan capeknya beribadah di bulan Ramadan. Mungkin hari-hari lain kita menunggu istirahat, ya. Apalagi kalau kita tidak merasakan ya capeknya tadarusan, masya Allah. Di bulan yang lain tidak, maka manfaatkan. Atau juga man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sholat tarawih saja jangan itu mengampuni dosa yang lalu. Dosa yang terlalu diampuni. Sholat tarawih kuncinya ikhlas. Ya, gabung dengan kaum muslim. Allah sudah fasilitasi setan-setan dibelenggu agar kaum muslim mudah beribadah di bulan Ramadan. Ya, jadi sholat tarawih. Tambah lagi man qama lailatul qadri. Barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar, ya. Dan panjenengan yang sudah dirahmati Allah SWT, kata ulama, sekalipun tidak tahu tanda-tandanya, mengetahui atau tidak, selama dia 10 hari tetap beribadah, dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kuncinya tetap beribadah. Ya, tarawih tetap tarawih. Ya, puasa tetap puasa. Selama di bulan Ramadan dia tetap dalam kondisi baik. Kata ulama, siapa saja yang mengerjakan qiyamul lail, salat tarawih dengan penuh pengharapan kepada Allah, pasti dia mendapatkan ganjarannya. Baik mengetahui malam itu Lailatul Qadar atau tidak. Artinya Pak, panjenengan tetap berada di barisan Masjid Al-Firdaus salat tarawih. Jadi siapa saja yang tetap sholat tarawih di malam 10 Asratul Awal Ramadan, dia tetap mendapatkan ganjaran. Mengetahui atau tidak mengetahui bahwa itu malam Lailatul Qadar, yang penting sholat